Bismillahirrahmanirrahim. Dalam gelap malam yang tak berbintang, saat dunia menolak mendengar, dan manusia sibuk dengan urusannya masing-masing, ada satu bisikan lirih yang menembus langit, satu keluhan pilu yang tak perlu dijawab oleh siapapun di bumi. Ya Allah, tolong aku. Bukan sekadar seruan, tapi jeritan jiwa yang letih menanggung beban kehidupan. Bukan sekadar kata, tapi pengakuan tulus dari hamba yang telah kehilangan daya, dan tak punya tempat lagi untuk bersandar. Kalimat ini, singkat namun dalam, menjadi jembatan antara hati yang retak dan langit yang penuh rahmat. Kita semua pernah sampai pada titik itu, titik rapuh di mana logika tak lagi bisa menjelaskan mengapa semua ini terjadi. Usaha telah dilakukan, doa telah dirapalkan, air mata telah mengalir, namun jalan keluar belum juga terlihat. Di sanalah kalimat itu lahir, bukan dari hafalan tapi dari luka yang menganga. Ya Allah, tolong aku. Inilah bahasa universal para hamba yang sedang tenggelam dalam lautan ujian. Ia tak butuh rima indah atau susunan kata puitis. Ia cukup jujur, cukup tulus, cukup hancur. Karena Rabb kita tidak melihat kefasihan, Dia melihat kedalaman. Bukan lantangnya suara tapi remuknya jiwa. Ya Allah, tolong aku, adalah pengakuan bahwa kita kecil, lemah, dan tak mampu berdiri sendiri. Bahwa sehebat apapun kita mencoba, tanpa pertolongannya kita hanyalah titik debu di tengah gurun. Kalimat ini bukan tanda kekalahan, tapi pintu awal kemenangan. Sebab siapa yang meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, takkan pernah dibiarkan dalam kehampaan. Maka jika hari ini hatimu lelah, hidupmu sempit, jalanmu buntu dan dadamu sesak, ucapkanlah perlahan dengan segenap perasaanmu, Ya Allah, tolong aku. Karena bisa jadi, di antara jutaan suara yang naik ke langit hari ini, suara lemahmu itulah yang paling didengar oleh Ar-Rahman. Saat lidah tak lagi pandai merangkai doa. Ada saat-saat dalam hidup ketika segalanya terasa runtuh, waktu berjalan lambat, seolah menertawakan setiap usaha yang kita lakukan. Harapan yang dahulu setinggi langit, kini terhempas ke tanah berkeping-keping seperti kaca yang pecah. Lalu di tengah malam yang sunyi saat semua orang terlelap, kita duduk sendiri. Dan akhirnya berkata dengan suara nyaris tak terdengar, Ya Allah, tolong aku. Kalimat ini lahir bukan dari hafalan buku doa. Ia lahir dari luka, dari duka, dari kelelahan jiwa yang terlalu dalam. Di saat lidah sudah tak mampu lagi merangkai kata-kata indah, hati yang penuh beban memuntahkan kalimat paling jujur kepada Pencipta. Ya Allah, karena hanya Dia yang tahu segalanya, tolong aku, karena hanya Dia yang mampu segalanya. Kadang kita berpikir, apa pantas aku meminta kepadanya, sementara aku jarang mengingatnya ketika bahagia. Tapi disitulah letak keindahan rahmat Allah. Dia tak pernah menutup pintunya hanya karena kita terlambat mengetuk. Tidak ada kata terlalu hina bagi seorang hamba yang kembali. Bahkan saat lidah kita keluh dan hati kita kusam, Dia masih membuka kedua tangannya menanti kita datang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Rabb kalian maha pemalu dan maha mulia. Dia malu jika hambanya mengangkat tangan kepadanya, lalu Dia membiarkannya kembali dengan tangan hampa. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Lihatlah bagaimana Allah menyambut doa hambanya. Bahkan ketika kalimatnya sederhana, bahkan saat ia hanya berupa tangisan. Karena Allah tak menilai fasihnya doa tapi dalamnya keikhlasan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Quran Surat Ghafir ayat 60. Tidak ada syarat yang sulit. Tak disebut harus fasih bahasa Arab atau harus panjang dan puitis. Yang diminta hanyalah berdoalah, minta dengan sepenuh jiwa. Bayangkan seorang anak kecil yang menangis dan berkata, Ayah, tolong. Apakah sang ayah akan bertanya, kenapa kamu tak pakai bahasa yang benar? Tentu tidak. Ia akan segera mendekap dan menenangkan. Maka bagaimana mungkin Allah yang maha penyayang membiarkan hambanya sendirian? Jika hari ini kamu merasa berat, jika doamu terasa seperti tak menembus langit, jangan berhenti. Teruslah ucapkan, walau hanya, Ya Allah, tolong aku. Ulangi, berkali-kali. Karena doa bukan tentang siapa yang paling pintar berkata-kata, tapi siapa yang paling jujur dalam meminta. Dan bila hatimu terasa beku, air matamu kering dan mulutmu keluh, ingatlah ini. Allah mendengar hati sebelum telinga mendengar suara.
Dia tahu isi hatimu bahkan sebelum kau menyadarinya sendiri. Tak perlu kau paksa dirimu berkata-kata. Cukup buka hatimu dan arahkan kepadanya. Sebab di saat semua orang tak mengerti, Allah mengerti. Di saat semua jalan terasa buntu, Allah membuka jalannya sendiri. Dan di saat semua suara tenggelam dalam dunia yang bising, suara lirihmu adalah yang paling dekat dengannya. Ketika dunia membisu, langit mendengar. Tak semua tangis mendapat pelukan. Tak semua luka dipahami oleh mereka yang melihat. Dunia ini seringkali hanya mengerti apa yang tampak di permukaan. Senyum yang dipaksakan dianggap bahagia. Diam yang panjang disangka tenang. Padahal di balik dada, ada perang yang tak terlihat, ada jerit yang tak terdengar. Berapa banyak dari kita yang duduk di keramaian tapi merasa sendiri. Bertemu banyak orang tapi tetap merasa kosong. Kita berbicara tapi tak dipahami. Kita mengeluh tapi diabaikan, lalu akhirnya kita menyerah, bisu. Menutup semua cerita, menyimpan semuanya dalam hati yang mulai sesak. Tapi justru di saat dunia membisu, langit mendengar. Allah Tuhan yang maha mendengar, tidak butuh kata-kata untuk memahami luka. Ia tak butuh air mata untuk tahu bahwa hati sedang sakit. Bahkan sebelum kita bersujud, sebelum kita mengeluh, sebelum kita sadar bahwa kita sedang hancur, Dia sudah tahu. Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya Rabbmu maha luas ampunannya. Dia lebih mengetahui keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah, dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Quran Surat Al-Isra ayat 66. Lihatlah kasih-Nya. Bahkan sejak sebelum kita dilahirkan ke dunia, Allah telah memperhatikan kita. Maka mustahil, sangat mustahil ketika kita sedang tenggelam dalam ujian, Dia tak peduli. Banyak orang berpaling saat kita tak lagi bermanfaat. Tapi Allah tetap ada bahkan ketika kita paling hina. Banyak orang menjauh saat kita tak mampu memberi apa-apa. Tapi Allah justru mendekat saat kita tak punya siapa-siapa. Karena nilai kita di hadapan manusia ditakar dari rupa dan hasil. Tapi di hadapan Allah, cukup hati yang bertaut dan jiwa yang kembali. Apakah kamu tahu siapa yang paling dulu mendengar seruanmu? Bukan sahabatmu, bukan keluargamu, tapi Allah. Tak perlu menunggu malam, tak perlu menunggu waktu senggang. Setiap detik, setiap tarikan napas, setiap desah lirih yang keluar dari dada yang penuh beban, Allah dengar. Bahkan ketika mulutmu terkunci dan kamu hanya menatap langit dengan mata berkaca-kaca, itu sudah cukup bagi Allah untuk menunjukkan kasih-Nya. Dunia mungkin membisu karena manusia sibuk dengan dirinya sendiri. Tapi langit tak pernah tutup, malaikat tak pernah lelah mencatat. Rahmat Allah tak pernah terlambat datang. Mungkin bukan dengan cara yang kamu mau, tapi pasti dengan cara yang terbaik untukmu. Jangan lelah untuk mengadu. Meski tak satu pun manusia mengerti, jangan ragu untuk bercerita kepada Allah, meski kamu sendiri tak tahu bagaimana mengungkapkannya. Cukup katakan, Ya Allah, hanya Engkau yang tahu, maka tolong aku. Karena ketika kamu tidak tahu kepada siapa lagi harus berpaling, itulah saat Allah menjadi satu-satunya sandaran. Dan sesungguhnya hanya Dialah tempat kembali yang paling aman. Ketika dunia membisu, biarkan hatimu bicara dengan langit. Biarkan jiwa berkeluh kesah kepada Zat yang tidak pernah bosan mendengar. Jangan menunggu sempurna untuk datang kepadanya, karena Allah mencintai mereka yang datang dalam kepatahan, dalam kejujuran dan dalam kelemahan. Doa dalam keterpurukan. Bila kamu merasa lemah, bukan berarti kamu buruk. Bila kamu menangis dalam sujud, bukan berarti kamu tak beriman. Justru air mata itu adalah bagian dari jalan yang telah ditempuh para nabi. Manusia terpilih yang juga pernah merasa hancur, terpuruk, dan memohon dengan sangat. Ya Allah, tolong aku. Lihatlah Nabi Yunus alaihissalam. Ia berada di dalam perut ikan dalam gelapnya malam di dasar laut, tanpa teman, tanpa cahaya, tanpa pengharapan manusiawi. Semua jalan tertutup. Tapi di sanalah ia mengucapkan doa yang mengguncang langit. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Ia tidak menyalahkan takdir. Ia tidak mengeluh tentang keadaan. Ia hanya mengakui kesalahannya dengan hati yang remuk. Dan lihatlah balasan Allah. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Itulah kekuatan doa. Bukan tentang panjangnya, tapi tentang keikhlasan yang dibalut pengakuan diri. Atau ingatlah Nabi Ayub alaihissalam. Beliau diuji dengan penyakit bertahun-tahun. Hartanya hilang, keluarganya pergi, tubuhnya lemah, namun lisannya tak berhenti berzikir. Dan di tengah sepinya hidup, ia mengadu, Ya Rabbku,
Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Perhatikan, ia tidak menyebut panjangnya ujian. Ia hanya menyebut kelemahannya, lalu menyebut kasih sayang Allah. Dan apa yang terjadi? Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya. Lalu bagaimana dengan Nabi Zakaria alaihissalam? Di usia senja ia memohon keturunan. Doanya lirih, tulus, bahkan ia berkata, "Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Rabbku." Bayangkan, seorang nabi pun menyimpan harapan selama bertahun-tahun dan ia tak pernah putus doa. Maka mengapa kita sering lelah meminta hanya karena belum dikabulkan setelah beberapa hari? Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih Allah, penghulu para nabi, beliau pun menangis dalam sujud, dalam peperangan, dalam kesedihan, dalam kehilangan orang-orang tercinta. Rasulullah mengangkat tangannya ke langit dan berdoa dengan hati yang pilu. Pernah suatu ketika dalam perang Badar, Rasulullah berdoa hingga sorbannya terjatuh. Ya Allah, jika pasukan ini binasa, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu di muka bumi. Doa yang penuh kepasrahan, penuh cinta, penuh tanggung jawab. Mereka semua, para nabi yang maksum, berdoa, menangis dan mengadu kepada Allah. Bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka tahu kepada siapa mereka harus menguatkan diri. Maka jangan malu jika hari ini kamu menangis karena lelah, karena kecewa, karena merasa sendiri. Kamu sedang menapak jejak para kekasih Allah. Kamu sedang menelusuri jalan para nabi. Air matamu tak sia-sia selama kamu arahkan kepadanya. Karena di balik setiap tangisan yang diiringi doa, ada pertolongan Allah yang sedang berjalan menuju hatimu. Bukan tak dijawab, tapi Allah sedang menyayangimu. Ada kalanya kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, sudah menangis di malam hari, sudah bersujud dengan hati yang remuk, tapi tak ada yang berubah. Dunia tetap terasa sempit, masalah tetap menumpuk, harapan seperti tak kunjung datang. Lalu perlahan muncul bisikan dalam hati, apakah Allah tidak mendengarku? Namun ketahuilah, bukan tak dijawab, tapi Allah sedang menyayangimu. Sayangnya Allah tak selalu berwujud pemberian yang cepat. Kadang kasih sayangnya justru hadir dalam bentuk penundaan. Sebab yang kita minta belum tentu baik untuk kita. Yang kita tangisi belum tentu pantas kita miliki. Dan yang kita anggap kebahagiaan bisa jadi adalah ujian yang menyamar. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Satu ayat ini cukup menjadi pelipur lara bagi hati yang tak mengerti alasan dibalik takdir. Kadang kita meminta jalan yang lebar. Allah beri kita jalan sempit agar kita belajar merunduk, rendah hati dan sabar. Kadang kita meminta seseorang, Allah menjauhkannya agar kita tak tersakiti di kemudian hari. Kadang kita ingin cepat, Allah melambatkan agar kita lebih matang. Doa bukanlah transaksi instan. Doa adalah bentuk kepercayaan. Kita percaya bahwa Allah Maha mendengar. Kita yakin bahwa Dia akan memberi di waktu yang paling tepat. Pernahkah kita memikirkan bahwa menundanya jawaban adalah bentuk didikan? Bahwa Allah sedang ingin kita lebih dekat kepadanya? Bahwa melalui penantian ini, Allah sedang memperhalus jiwa kita, menumbuhkan iman kita dan menguatkan sabar kita? Ibarat benih yang ditanam, tidak langsung tumbuh besar dalam sehari. Butuh waktu, butuh tanah yang subur, butuh hujan dan matahari. Doamu adalah benih, dan Allah sedang menumbuhkannya diam-diam. Hingga suatu hari nanti ia mekar dengan keindahan yang tak kamu duga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa salah seorang dari kalian akan dikabulkan selama ia tidak terburu-buru, yakni ia berkata, aku telah berdoa, tetapi belum juga dikabulkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah, bahkan tergesa-gesa bisa menjadi penghalang datangnya jawaban. Maka tugas kita bukan memaksa waktu tetapi menjaga hati agar tetap berharap kepadanya. Allah Maha lembut dalam mencintai. Kadang Dia tak menjawab dengan kata ya, tapi juga tak berkata tidak. Dia hanya menunda, karena waktu yang kita minta belum sebaik waktu yang Dia siapkan. Percayalah, di balik doa yang belum terkabul, ada pelukan kasih Allah yang sedang memelihara jiwamu. Barangkali tanpa sadar, justru dengan ujian itu hatimu jadi lebih dekat kepadanya. Dan bukankah itu tujuan tertinggi dari hidup seorang hamba? Jadi jangan pernah berkata Allah tak menjawabku. Katakanlah dengan yakin, Allah mendengarku. Aku hanya sedang belajar untuk percaya lebih lama.
titik awal menuju cahaya. Ada yang mengira bahwa kalimat "Ya Allah tolong aku" adalah teriakan terakhir sebelum putus asa. Padahal sesungguhnya itu adalah langkah pertama menuju cahaya, titik balik dari kegelapan panjang. Tanda bahwa jiwa masih punya harapan, bahwa hati masih hidup, dan ruh masih bertaut kepada Rabb-Nya. Karena saat seorang hamba mengucap, "Ya Allah tolong aku," ia sedang mengetuk pintu yang tak pernah tertutup. Ia sedang memohon kepada Zat yang tak pernah tidur, tak pernah lalai dan tak pernah lelah menerima permintaan. Jangan remehkan bisikan doa yang lirih. Jangan sepelekan air mata yang jatuh saat sujud. Karena dari sanalah Allah membukakan pintu-pintu langit yang tak disangka-sangka. Dari sanalah keajaiban datang, bukan karena kita istimewa tetapi karena Allah Maha Penyayang. Dulu Musa alaihissalam berdiri di depan lautan, dengan Fir'aun mengejarnya dari belakang. Jalan tertutup, tak ada kapal, tak ada jalan keluar. Tapi ia tak panik. Ia berkata, "Sekali-kali tidak. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku, kelak Dia akan memberi petunjuk kepadaku." Dan lihatlah, laut yang tak pernah terbelah selama ribuan tahun tiba-tiba terbelah hanya karena satu hal, keyakinan. Maka siapapun kita, entah pernah lalai, banyak dosa atau merasa tak pantas, selama kita masih mau berkata, "Ya Allah tolong aku," maka cahaya itu akan mulai menyala. Walau redup, walau kecil, tapi cahaya tetaplah cahaya. Dan cahaya dari Allah tak pernah padam selama kita menjaganya dengan sabar. Mungkin hari ini kamu masih dikelilingi gelap, tapi bukan berarti selamanya begitu. Mungkin belum ada perubahan yang tampak, tapi yakinlah ketika kamu berdoa Allah sudah memulainya. Perubahan itu sedang berjalan walau pelan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa pertolongan itu datang bersama kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesempitan, dan sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Hadis riwayat Tirmidzi. Dengarlah baik-baik, pertolongan Allah itu dekat. Mungkin bukan hari ini, tapi suatu hari kamu akan menoleh ke belakang, tersenyum haru dan berkata, "Ternyata Allah menolongku dengan cara yang jauh lebih indah dari yang aku minta." Maka tetaplah melangkah, tetaplah berdoa. Tak perlu menunggu kuat untuk berkata, "Ya Allah, tolong aku." Karena dari kalimat sederhana itulah kekuatan itu akan tumbuh. Dari sana hati akan bangkit, jiwa akan pulih, dan jalan akan terbuka. Jadikan "Ya Allah, tolong aku" bukan hanya kalimat saat terjatuh, tapi juga kalimat saat akan bangkit. Bukan hanya ucapan saat hancur, tapi juga doa saat akan melangkah maju. Sebab kita bukan hamba yang sempurna, tapi kita punya Tuhan yang maha sempurna, maha kuasa dan maha mencintai. Ya Allah, tolong aku, bukan hanya dari masalahku, tapi dari diriku sendiri yang sering lupa bahwa aku punya Engkau. Tolong aku untuk tetap percaya, tetap berharap dan tetap mencintaimu dalam setiap hela napas hingga aku kembali kepadamu. Dalam doa kita selalu punya harapan. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, tetapi siapa yang paling ikhlas bersandar. Dan tidak ada sandaran yang lebih kokoh, lebih lembut, lebih mengerti, dan lebih mencintai selain Allah. Ketika dunia terasa sempit, ketika hati mulai rapuh dan langkah terasa berat, cukup ucapkan, "Ya Allah, tolong aku." Tak perlu kata-kata yang indah, tak perlu doa yang panjang. Cukup hati yang jujur yang tahu bahwa satu-satunya tempat kembali adalah kepadanya. Karena pertolongan Allah tidak pernah telat. Ia datang tepat pada waktunya, kadang dalam bentuk yang tidak kita minta, tapi justru yang paling kita butuhkan. Allah tahu isi hatimu, bahkan sebelum kau mengucapkannya. Maka jangan ragu untuk terus berharap kepadanya. Ingatlah, tidak ada satupun doa yang sia-sia. Tak ada satupun air mata yang tidak Allah hitung. Setiap lirih harap yang kau panjatkan, setiap sujud yang kau basahi dengan tangis, semuanya sedang ditabung oleh Allah untuk waktu yang paling indah. Jika saat ini kau sedang berada dalam kesulitan, dalam sunyi, dalam duka, jangan merasa sendiri. Allah lebih dekat dari urat lehermu, dan Ia selalu mendengar hambanya yang berseru dengan tulus. Mari jadikan "Ya Allah tolong aku" bukan hanya doa pelarian, tapi doa perjuangan. Sebuah nyala kecil yang menjaga iman, yang menguatkan jiwa dan yang akan menuntun kita sampai akhir. Semoga kita semua senantiasa ditolong Allah, bukan hanya dalam urusan dunia, tapi dalam perjalanan kembali kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin.